Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih True God Jesus Christ. Bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sebelum memulai tayangan ini, saya kembali mengingatkan Bapa bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja di luar sana, ya, Bapa ini ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, malah dinista, direndahkan, cuman dijadikan anak, dijadikan putra, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini, Amanat Agung Agustan malah benar. Saudara-saudara ya, serius, Amanat Agung Agustan malah benar. Agustan adalah sahabat saya kita duotan, artinya dua setan. C-nya sama, saya senyatan, beliau juga setan. Ya, saya bersahabat cukup baik dengan Koh Agustan ya. Amanat agungnya Agustan itu malah bener loh. Benernya di mana ya? Justru amanat agung ya yang dipahami oleh para pendeta malah salah. Malah beneran Agustan ya. Pertama ya, amanat agung itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ketika dia ngomong amanat agung itu nyindir, ngerti nggak? Nyindir kalian orang-orang pendeta-pendeta Nasrani, ya toh, romo-romo Katolik. Anda itu lagi disindir sama Agustan. Amanat agung katanya. Tidak pernah ada di Alkitab amanat agung. Ini untuk nyindir kalian bahwa apa yang sering kalian agung-agungkan itu cuma tafsir. Yesus tidak pernah ngomong amanat agung. Ayo. Lah itu kan agung Pak Deris, itu kan tafsirmu. Dia tuh nyindir ke kalian. Kalian itu tafsir. Ya. Ini pengantar dulu ya. Kalau yang dimaksud adalah memberitakan Injil, Koh Agustan itu ngerti. Ya, itu Henry Tandianta, ya. Koh Henry Tan, dia kalau manggil saya Koh Henry Tan. Itu Koh Henry Tan itu juga memberitakan Injil tapi benar. Cara pemberitaannya benar ya toh. Tidak terus ngajak-ngajak ya toh, ngajak-ngajak orang ya, misalnya ya toh, orang udah ketahuan dia sudah beragama ya, dengan trik-trik, misalnya trik pengobatan ya toh, kesembuhan ilahi, udah jelas dia orangnya berjilbab gitu kok, orang-orang sudah beragama muslim kok ya. Kalau Henry Tandianta benar menginjilnya lewat YouTube ya toh, tidak pernah bersentuhan, sudah di cross check banyak ya, banyak orang sudah di cross check ya, ternyata ya itu sukarela mereka kok ya, kita nggak bisa cegah wong mereka terus minta dibaptis gitu. Ya, oke, kita masuk ke materi. Jadi ketika Agustan itu menyindir soal amanat agung, karena amanat agung tidak ada di Alkitab ya, dia itu menyindir kekeliruan Anda para pendeta, para romo dalam penginjilan. Itu dia lagi sindir itu ya. Nomor satu dia nyindir. Nomor dua ya, mestinya perintahnya itu jadikan semua bangsa murid. Murid itu nanti calon rasul. Murid itu jadi rasul, memimpin jemaat ya. Anda memberitakan Injil, jadikan murid atau enggak? Enggak Pak, jadi pengikutku. Nah, jadi muridmu toh, bukan muridku Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, muridnya Yesus. Tapi yang Anda beritakan apa? Muridnya sinode, betul? Muridnya gerejaku, betul? Nah, ya. Makanya disindir sama Agustan amanat agung, gitu. Tidak ada di Alkitab loh. Jadi yang kamu beritakan Injil itu sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Suruh jadiin murid, tapi yang kalian lakukan, jadilah pengikut sinodeku. Biang pemecah belah itu kan sinode. Betul? Oh iya ya Pak ya. Berarti benar itu Agustan itu. Ya, amanat agung itu ya memang tidak boleh dilakukan. Lain memang benar kok, kalian semua yang kalian lakukan itu bukan perintah Yesus, itu Anda selewengkan.
Makanya Agustan memakai istilah amanat agung. Ya. Kemudian yang itu poin nomor ketiga, baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Anda selewengkan toh? Mestinya nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Jadi baptisan hanya dalam nama Yesus Kristus tok. Faktanya apa? Kalian baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya disindir amanat agung, ya know? Lah iya dong, karena masing-masing sinode beda-beda baptisnya. Ada yang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ada juga yang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, ada juga yang dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hayo. Jadi kalian selewengkan toh perintah Yesus ini. Makanya disebut amanat agung. Sengaja dia sindir kalian tuh. Ngerti nggak sih kalian tuh disindir sama Agustan? Ya, Agustan pernah nanya ke saya, "Ko Henry, amanat agung itu gimana itu?" Pertama saya jawab, "Kok nggak ada tuh amanat agung?" "Oh iya ya." Yang ada apa? Perintah untuk memberitakan Injil. Jadi baptisannya saja salah, Anda pelintir, ya toh? Oke, kemudian ajarlah mereka melakukan apa yang sudah aku kuperintahkan kepadamu. Itu maksudnya apa? Alkitab. Yesus memerintahkan kepada kita ada di mana? Alkitab. Pertanyaanku, kalian waktu menginjil disuruh Alkitab doang atau disuruh buku teologi yang satu lemari? Iya Pak, kami nyeleweng dari ini. Betul, makanya Agustan diselewengin. Agustan sengaja pakai istilah amanat agung. Amanat agung itu semua nyeleweng, tak kasih tahu. Ya, coba. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu ada di mana? Ada di Alkitab. Faktanya ketika kamu memberitakan, maka ya kamu beritakan buku teologi. Allah itu 3. Ayo. Iya Pak, makanya disebut diselewengkan. Ya, amanat agung. Padahal amanat agung kan nggak ada. Bener itu. Ya, pinter itu Agustan, karena Agustan sering komunikasi sama saya. Amanat agung itu plesetan Pak, betul. Ya, serius Pak, serius. Kok Agustan tuh sering komunikasi sama saya. Nggak ada amanat agung tuh nggak ada. Makanya dia sebut plesetin amanat agung. Untuk nyindir kalian yang memelesetkan perintah ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah beritakan Injil. Yang kamu beritakan Injil apa? Bukan Injil Kristus toh. Kalau Injil Kristus itu Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah, Yesusnya sudah Roh Kudus, Yesusnya sudah di tata surga. Yang kamu beritakan apa? Yesusnya masih gondrong, ya toh, terus tangannya masih bolong. Itu Injil atau bukan? Bukan, itu Injil lain. Ya, clear? Jadi benar ya. Amanat agung yang disindir oleh Agustan malah benar. Ini menempelak kalian semua, ya toh, bahwa Anda itu menyelewengkan perintah Yesus yang Anda sebut amanat agung. Amanat agung itu kan karangan kamu, ya. Baptisan kamu selewengkan, kemudian Injil Kristus kamu selewengkan, gitu. Kamu beritakan Injil lain yang Yesusnya masih gondrong, rambutnya gondrong, tangannya bolong. Ayo, Allah yang esa kamu selewengkan jadi 3. Mestinya jadi muridku, kamu selewengkan jadi murid sinode. Mestinya kamu jalankan perintah Yesusmu yang kamu selewengkan jadi amanat agung. Makai nama agung seolah-olah ini amanat yang besar. Saya ngomong apa? Pret. Justru Agustan ini menempelak kalian. Kok Agustan sering komunikasi dengan saya. Dia tahu kalau amanat agung tidak ada di Alkitab. Ya, makanya ya, Kok Agustan juga pernah cerita ke saya bagaimana mungkin satu desa ada 4 gereja. Yang satu dari denominasi A, B, C, D. Karena semua menjadikan murid apa? Murid Yesus apa muridku? Muridku murid sinode. Itu dia. Ngerti kalian? Kalian sedang disindir itu. Ya, oleh Ko Agustan. Ya. Yesus merintahkan, jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Lah kok yang satu jadi muridnya gereja A, muridnya gereja B, gereja C, gereja D.
Satu kampung ada 4 gereja. Kerjaannya siapa nih? Sinode, pemecah belah. Ya, Anda sadar nggak? Pemerintah Belanda dulu memecah belah kekristenan menjadi sinode-sinode. Dunia ini memecah belah. Kecuali di negara-negara maju yang tidak ada sinode, orang bebas, ya toh, memberitakan kebenaran Injil, ya toh, bebas, ya toh, tidak usah diatur-atur. Nanti masyarakat akan menilai sendiri, Kalau ini kan campur tangan dari zaman dulu kolonial, ya toh. Sengaja memecah belah supaya kekristenan itu dipecah-pecah, ya. Makanya dibentuklah sinode. Sinode yang satu sama kedua ini bisa berantem ini. Ya, satu kampung ada 4 gereja coba. Ayo. Mestinya jadikan semua bangsa muridku. Itu kan Yesus. Nyatanya menjadi murid sinode, betul? Baptisan aja macam-macam kok. Mestinya kan baptisan ikutin Alkitab. Betul? Injil aja macam-macam yang kamu beritakan. Ada nggak kalau kalian memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Ada nggak? Nggak ada. Gitu kok mengklaim amanat agung katanya. Amanat agung dari mana? Nggak ada di Alkitab itu. Perintah Yesus yaitu suruh memberitakan Injil. I-nya huruf besar Injil Kristus. Artinya Yesusnya sudah Kristus. Kristus itu artinya roh, artinya Mesias, artinya Allah. Pernah nggak kamu beritakan? Waktu kamu memberitakan Injil Yesus itu Allah, pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Allah kami Bapak. Gitu kok ngaku memberitakan Injil. Makanya Pak Agustan menyindir kalian yang teriak-teriak, yaitu amanat agung. Kagak ada itu amanat agung, ya. Amanat agung itu ya perintah Yesus yang kamu selewengkan sehingga hasilnya dalam satu kampung ada 4 gereja. Lalu kalian menghalalkan segala cara. Ini kan amanat agung, gitu. Mestinya jadikan murid Yesus, yang penting jadikan murid sinode kita. Segala cara Anda lakukan. Mulai dari pura-pura hipnotis, ya toh, kesembuhan ilahi, lalu apa lagi, lalu segala macam itu, ya toh, bakti sosial segala macam itu. Tujuannya apa? Menjadikan semua bangsa murid sinode, bukan murid Yesus, bukan. Bener apa bener? Ya bener, Pak. Ya, terima kasih Pak Agustan ya. Agustan itu sama saya jadi 2 setan, ya. Nggak apa-apa dia mualaf, ya. Dia dari GPDI jadi Muslim, saya dari Muslim jadi gereja Kristen sejati. Kami bersahabat, ya. Dia banyak ya sering WA ke saya, wih bener ya kok ini ya nggak ada amanat agung, nggak ada. Makanya ketika dia bilang amanat agung, Anda itu sedang disindir, ngerti nggak? Kalian semua itu menyelewengkan perintah Yesus, perintahnya yang benar, Anda selewengkan memakai jargon atau doktrin amanat agung. Tidak ada di Alkitab. Hasilnya satu kampung 4-5 gereja. Gontok-gontokan ini. Ya. Terus apa? Menghalalkan segala cara. Ya, kalau tujuannya untuk murid Yesus kan caranya cuma satu apa? Alkitab tok. Makanya HTD hanya memberitakan Alkitab tok, nggak ada pakai buku teologi 1 lemari, itu udah tak bakar semua itu. Berani nggak Anda begitu? Enggak. Ya kalau gitu jangan marah. Itu Anda sedang disindir itu. Ngerti? Ayo kembali ke Alkitab. Perintahnya ini suruh jadikan semua bangsa muridku. Muridku itu artinya murid Yesus, bukan murid sinode. Jadi dalam satu wilayah ya hanya ada satu gereja. Gereja apa? Gereja Alkitab Allah Esa, itu baru benar. Gerejanya HTD, betul. Ya soal Anda masih ngomel-ngomel ke HTD itu urusan lain. Tapi ini benar, ini gereja yang benar. Gereja Alkitab Allah Esa. Hanya pakai Alkitab dan Allahnya Esa, Yesus Kristus. Beritanya Injil Kristus, nggak usah berlindung di balik amanat agung. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya ternyata benar ya. Ya kita mesti bersyukur. Terima kasih ya Kamsia kok, Pak Agustan. Ya tenang aja lah, saya udah ngerti kok jalan pikiran beliau, saya ngerti ya. Ya jadi justru kita sedang disindir ini. Terima kasih loh. Pernah ada nggak orang yang nyindir kayak begini ya? Walaupun saya sering memberitakan ini sih ya. Tetapi kalau yang memberitakan justru dari luar kekristenan, Anda sepertinya marah. Sekarang saya jelasin. Oh ya memang benar. Memang kita ini menyelewengkan perintah Yesus. Ya kita berlindung di balik amanat agung. Padahal Yesus nggak ngomong gitu, nggak ngomong amanat agung, itu karanganmu itu.
Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Ya, beritakan Injil Kristus. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Itu baru benar. Nggak akan terjadi dalam satu kampung 4-5 gereja. Nggak akan terjadi. Bahkan gereja Alkitab Al-Aqsa tidak mendirikan gedung gereja, tapi mendirikan fasilitas umum yang bisa dipakai oleh semua orang. Ngerti? Itu Alkitabiah. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.